warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Azmi dengan NIM 22033779. Saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek dari asesmen berbasis komputer, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Emilianur MPD. Nah, pada proyek ini saya memilih materi yaitu termodinamika. Dan asesmennya saya milih webnya yaitu Google Site, Live4Sheet, Google Form, dan Wizardme. Nah, pada tampilan laman ini, yaitu saya menggunakan Google Site. Nah, di sini terdiri dari ada petunjuk penggunaan asesmen, capaian pembelajaran, asesmen termodinamika, identitas penyusun, dan glosarium. Nah, petunjuk sebelum kita masuk ke langkah-langkah yang selanjutnya, kita lihat terlebih dahulu petunjuk-petunjuknya. Nah, pada petunjuknya, nah, jika kita melihat tanda ini, next, yang mana arti dari tanda ini yaitu melanjutkan ke halaman selanjutnya atau langkah berikutnya. Nah, jika kita melihat tanda seperti ini, itu berarti kembali ke halaman utama atau home. Nah, jika kita lihat tanda seperti ini, back, artinya kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kita coba ini tadi kita kembali ke halaman utama atau home. Nah, selanjutnya kita buka capaian pembelajaran. Nah, pada capaian pembelajaran, saya menggunakan CP terbaru dari Kemendikbud, yang mana isi CP tersebut yaitu pada fase F, peserta didik mampu menganalisis hubungan gerak dan gaya serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena alam, desain atau rekayasa struktur, membuat karya yang menunjukkan penerapan hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis konsep kalor dan termodinamika serta penerapannya untuk mengidentifikasi fenomena perubahan iklim, menganalisis gejala gelombang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mengevaluasi rangkaian listrik, menganalisis fenomena elektromagnetik, menganalisis teori dasar fisika modern dan pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi, serta menerapkan teori dasar digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan CP yang terbaru. Nah, tadi kita melihat kan dari petunjuk penggunaan itu kita melihat tanda-tanda ini. Jika kita klik back, berarti kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ingin lanjut ke halaman berikutnya, maka kita klik next. Nah, pada selanjutnya itu ada asesmen termodinamika. Di sini terdiri dari tiga pertemuan, yaitu untuk pertemuan pertama yaitu material gas ideal, pertemuan kedua proses-proses termodinamika, dan pertemuan ketiga yaitu hukum termodinamika, dan diakhiri dengan tes sumatif. Nah, untuk gas pertama kita klik gas ideal. Nah, pada gas ideal terdiri dari tes diagnostik, tujuan pembelajaran, penilaian percobaan, tes formatif untuk di akhir kegiatan pembelajaran kita, dan ada self-assessment untuk menilai diri. Nah, selanjutnya kita klik tes diagnostik. Nah, pada tes diagnostik itu, sebelum kita melakukan tes diagnostik, kita lihat terlebih dahulu rubrik penilaiannya. Kita baca dulu rubrik penilaian dari tes diagnostiknya. Di sini kita lihat ada 10 soal tes diagnostik, yang mana pada soal pertama dan sampai soal 5 itu jawabannya 1. Dan soal nomor 6 sampai 10 itu jawaban benarnya ada lebih dari 1. Nah, selanjutnya kita klik back. Kita tekan tes diagnostik. Nah, pada tes diagnostik ini, saya menggunakan Google Form. Kita klik nama kita klik kelas kita 11 F1 misalnya. Nah, di sini kita bisa klik jawaban mana yang benar dari soal yang telah kita baca. Misalnya, ketika balon udara dipanaskan, umumnya balon akan, misalnya jawabannya menjadi lebih berat, lebih besar. Nah, untuk selanjutnya itu jawaban mana yang benar menurut kita klik sampai dia ada warna biru seperti warna berwarna seperti ini. Nah, begitupun seterusnya.
kita misalkan ya. Nah, di sini katanya jawaban lebih dari satu. Dari rubrik sebelumnya kita tahu ada berapa jawaban yang benar. Nah, berarti kita klik di sini. Yang penting jawabannya lebih dari satu. Misalnya seperti ini. Begitupun seterusnya. Nah, misalnya setelah kita jawab, semuanya kita klik next dan kita submit. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya jawaban kita telah terkirim kepada guru. Nah, selanjutnya kita telah melakukan tes diagnostik. Kita klik next. Nah, kita baca tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Pada materi ini terdiri dari tiga tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menganalisis berbagai permasalahan terkait gas ideal dengan menerapkan persamaan umum gas ideal, serta hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac pada konteks yang berbeda. Tujuan yang kedua, mengevaluasi hubungan antara tekanan, volume, dan temperatur pada gas ideal berdasarkan data hasil percobaan. Yang ketiga, menyusun kesimpulan mengenai karakteristik perubahan keadaan gas ideal dengan mengintegrasi temuan dari simulasi dan analisis matematisnya. Nah, selanjutnya setelah kita baca tujuan pembelajaran, kita klik next. Nah, di sini ada percobaan gas ideal, yang mana terdiri dari tiga percobaan, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac. Dan sebelum kita melakukan ketiga percobaan ini, kita klik dulu rubrik penilaiannya. Bagaimana rubrik penilaiannya? Kita baca pada di sini. Apa saja yang dilihat dari saat kita melakukan percobaan. Nah, setelah kita baca, kita back kembali ke halaman sebelumnya, dan kita klik hukum Boyle yang pertama. Nah, nah, jika kita tadi sudah klik hukum Boyle. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kotak-kotak ini bisa kita isi secara langsung. Nah, caranya kita langsung aja letak kursor di sini dan kita ketik misalnya kelas 11 F1. Nah, kelompoknya di sini kita buat ke kelompok 2. Nama anggotanya kita bisa isi secara langsung dan sampai seberapa banyak anggotanya kita ketik namanya di sini ya. Nah, jika ada tombol next seperti ini, kita klik. Nah, kita ke halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya itu petunjuk penggunaan baik untuk guru maupun untuk siswa. Nah, di sini kita bisa baca apa petunjuknya. Selanjutnya, setelah kita baca petunjuknya, kita klik next. Di sini ada kegiatan praktikum virtual. Nah, di sini LKPD-nya hukum Boyle. Yang pertama itu ada tujuan percobaannya. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, kita baca terlebih dahulu rumusan masalahnya dengan baik. Nah, setelah kita baca rumusan masalahnya dengan baik, kita bisa jawab rumusan masalah tersebut, rumusan masalah ini kita jawab di hipotesis. Nah, sama seperti di halaman sebelumnya, itu jika ada tanda kotak, maka kita bisa menjawab soalnya langsung di sini, langsung kita ketik saja. Seperti ini contohnya, bisa kan kita ketik. Nah, soalnya itu ada alat bahan dan di sini ada panduan penggunaan petnya. Seperti ini, hanya ada langkah percobaan. Nah, jika kita klik link ini, maka kita akan langsung ke pet
langsung. Nah, ini langkah percobanya kita baca. Dan selanjutnya itu ada tabel pengamatan. Nah, tabel pengamatan ini kita isi, bisa kita langsung ketik atau kita langsung kita isi di sini. Misalnya panjangnya ada 17 dan tekanannya misalnya ada 20 dan pi dikali V. Pi P ini itu tekanan, sedangkan P ini itu volume atau panjangnya yang kita ambil. Nah, nanti 17 kali 20 kita kalikan dan kita isi di sini. Nah, selanjutnya itu ada bagian analisis. Nah, pada analisis ini itu berdasarkan dari kita telah melakukan percobaan tadi. Nah, di sini ada tanda kotak seperti ini, tandanya kita bisa langsung isi. Kita ketik isinya. Nah, begitupun soal nomor 2, 3, 4, dan 5, serta nomor 6. Itu bisa kita isi secara langsung. Nah, di sini ada grafik. Nah, untuk grafiknya itu em, bisa kita jelaskan saja bagaimana bentuk grafiknya. Nah, setelah itu kita buat kesimpulannya. Di sini ada tanda kotak, berarti kita bisa ngisi langsung seperti ini contohnya. Kesimpulan berdasarkan tujuan dan percobaan yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita klik finish dan namanya kita letak di sini. Nama kelompok kita, misalnya tadi kita kelompok 2 dan grupnya di sini kita klik saja 2. Subjeknya kita klik fisika. Selanjutnya kita submit. Nah, selanjutnya kita send, kita kirim. Nah, selanjutnya kita klik finish. Di sini tadi kita ulang lagi ya, kelompok 2, grup levelnya 2, subjeknya fisika, dan kita submit. Kita send. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, berarti itu tandanya jawaban kita telah terkirim ke gurunya. Nah, untuk hukum Charles, hukum Gay-Lussac itu sama seperti hukum Boyle tadi. Kita mengisinya menggunakan live worksheet. Nah, selanjutnya itu masuk ke tes formatif gas ideal, yang mana sebelumnya kita baca dulu kisi-kisinya. Nah, setelah kita baca kisi-kisinya, kita kembali. Selanjutnya itu kita jawab soalnya tes formatif. Nah, pada tes formatifnya saya menggunakan Wizard.me. Nah, di sini sama seperti live worksheet tadi, itu kita bisa langsung jawab di sini jawabannya. Seperti ini kita bisa kita ketik aja seperti ini contohnya. Jawabnya harus sesuai dengan soal ya. Ini hanya permisalannya jika bisa diketik. Nah, jika kita jumpa soal pilihan ganda seperti ini, maka kita baca soalnya. Di sini jawaban lebih dari satu. Berarti kita centang jawabannya lebih dari satu. Nah, di sini sama bisa kita ketik juga. Ini juga bisa kita ketik. Nah, yang ini ada jawabannya lebih dari satu juga, berarti kita pilih pilihan gandanya, jawabannya lebih dari satu, gitu pun seterusnya. Nah, selanjutnya itu kita save jawaban kita. Nah,
Nah, setelah kita save jawaban kita kirim jawaban kita kepada guru. Kita klik submit. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, berarti kita telah selesai jawaban kita telah terkirim ke guru. Selanjutnya, itu di sini ada rubrik penilaian dari tes formatif kita. Nah, ini rubriknya. Ini rubrik dari penilaian tes formatif GES ideal. Selanjutnya kita back. Dan di sini juga terdapat kuis. Nah, kita bisa menjawab soal kuis. Di sini kuisnya saya menggunakan Quizizz. Nah, di sini kita masukkan kode dari gurunya. Sini sebenarnya harus masuk kode. Selanjutnya kita klik join. Nah, di sini kita buat nama kita yang benar ya. Nah, soalnya kita start. Nah, di sini kuisnya ada beberapa soal dan kita bisa langsung jawab. Nah, kita misalkan ya jawabannya. Kita pilih salah satu, kita permisalkan saja. Nah, itu soal kuis tadi. Nah, selanjutnya kita untuk tes formatis GES ideal ini kita telah melakukannya semua kan. Kita next. Nah, pada gas ideal, materi gas ideal, pertama kita telah melakukan tes diagnostik, kita telah mengisi LKPD pada LKPD dari hukum Boyle, Gay-Lussac, dan Charles. Kita juga telah mengisi tes formatifnya. Nah, selanjutnya itu self assessment. Nah, ini kita klik next. Nah, di sini kita cukup memberinya jawabannya tuh beri tanda centang atau nah tanda centang atau kita buat saja di sini misal sangat paham ya di sini juga begitu kita klik saja. Nah di sini pertanyaannya ada pertanyaan singkat. Hal apa yang paling Anda pahami dari materi ini? Kita jawab berdasarkan apa yang ada di diri kita. Dan ini juga. Nah, selanjutnya setelah semuanya diisi, kita klik finish. Di sini kita klik nama kita ya, karena ini self assessment. Di sini eh, grup atau levelnya buat aja satu, school atau subjeknya fisika. Submit. Kita send result. Oke. Nah, tadi di gas ideal materi kita telah selesai, yaitu ada tes diagnostik kita sudah mengerjakan, LKPD percobaan juga udah, tes formatif udah, dan self assessment juga udah. Kita klik next. Nah, selanjutnya itu ada proses-proses termodinamika. Sama seperti tadi, pada proses-proses termodinamika itu pertama kita klik tes diagnostik, kita baca terlebih dahulu rubrik penilaiannya.
Seperti ini. Setelah kita baca rubrik penilaiannya, kita lakukan ini pada level sheet. Kita baca, ini cara kerjakannya seperti ini. Di sini katanya, cocokkan pernyataan di kolom A dengan kondisi atau perubahan yang sesuai di kolom B. Misalnya yang A ini, kita tarik jawabnya misal di sini. Selanjutnya, yang ini kita tarik seperti ini. Ini juga kita cocokkan semuanya, jawabannya mana yang benar. Ini hanya permisalan ya. Sini. Setelah itu, kita klik finish. Namanya, nama kita sendiri. Levelnya buat saja satu, subjeknya fisika. Submit. Send and result to oke. Nah, selanjutnya kita klik next. Di sini kita pada proses-proses termodinamika itu memiliki dua tujuan, yaitu menganalisis perubahan energi dalam, kalor, dan usaha pada proses isotermik, isobarik, isokorik, dan adiabatik. Selanjutnya itu mengevaluasi jenis proses berdasarkan grafik dan kondisi sistem yang diberikan. Selanjutnya next. Nah, untuk tes formatif itu pertama kita bisa baca kisi-kisinya seperti ini. Nah, setelah kita baca kisi-kisinya, kita back, kita lanjut ke tes formatifnya. Nah, di sini sama seperti tadi tes formatifnya gas ideal, itu kita bisa isi semuanya. Nah, di sini jika ada pilihan seperti ini, kita bisa klik saja. Nah, kita bisa klik. Ini juga, ini pernyataan benar dan salah. Jika pernyataannya benar, kita klik benar. Kalau salah, kita klik salah. Dan grafiknya dari tampilan dan di sini juga kita klik jika pilihannya pilihan ganda. Nah, untuk ini, untuk soal-soal yang menggunakan ini, itu bisa kita buat misalnya yang diketahui itu kan delta U. Kita buat saja seperti ini. Delta U sama dengan tadi dari yang diketahui itu 300 kan yang ditanya kan delta U, kita bawa N-nya sama dengan 1 mol, selanjutnya T1 itu sama dengan 300, T2 yang diketahui, ini yang diketahui ya, diketahui T2-nya sama dengan 500. Nah, kan yang ditanyanya kan yang di delta U nih kan, yang ditanya delta U, itu yang ditanya. Nah, selanjutnya itu kita bisa mencarinya. Jadi kita lakukan perubahannya tuh kita cari dulu perubahan suhunya. Nah, kita bisa mencari seperti itu ya. Hmm.
Nah, selanjutnya jawaban kita save dan kita kirim. Pastikan dulu ya jawaban kita ke save gitu sebelum mengirim, dan jika tandanya sudah seperti ini, maka jawaban kita sudah ke kirim ke guru. Nah, untuk kuisnya itu sama seperti tadi, kita menggunakan Quizzes. Kita gunakan Quizzes. Nah, untuk Quizzes kita klik setelah kita dapat dari gurunya kodenya, kita masukkan. Nah, di sini kita klik nama kita ya. Nah, di sini kita menunggu start dari gurunya. Proses, misalnya ini iso, bentar, isotermal, waktunya habis. Maka kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Hanya kita permisahkan ya, biar cepat. Nah, jika tandanya sudah seperti ini, maka kita telah selesai melakukannya. Kita bisa kasih ini. Nah, ini jawabannya telah dikirim ke guru. Selanjutnya nah di tes formatis proses-proses termodinamika ini kita telah melakukan tesnya, menjawab soal-soal formatif dan kuisisnya. Selanjutnya, kita melakukan self-assessment. Untuk self-assessment-nya sama seperti tadi, yang self-assessment gas ideal. Nah, di sini karena tanda centangnya juga itu jika menggunakan tab maka bisa, tapi kalau menggunakan laptop, boleh jika tidak diberikan tanda centang, boleh diklik aja ya, kita ketik saja tanda ya, di mananya kita paham dan sangat paham atau kurang paham atau tidak pahamnya. Nah, di sini kita jawab. Nah, di sini kita klik finishnya. Jika kita telah menjawab semuanya, kita klik nama kita. Di sini satu dan sini subjeknya fisika. Kita send. Oke. Nah, itu nanti akan terkirim ke guru. Jika pastikan menggunakan live worksheet itu jaringan kita stabil ya. Selanjutnya itu kita klik next dan selanjutnya adalah hukum termodinamika. Sama seperti sebelumnya, hukum termodinamika ini juga diawali dengan tes diagnostik yang mana ada rubriknya seperti ini. Kita baca rubriknya dengan baik. Selanjutnya ini ada tes diagnostiknya. Nah, untuk tes diagnostiknya di sini menggunakan Wizardme, beda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita bisa langsung jawab saja. Ini berdasarkan sepemahaman kita. Ini juga bisa seperti itu. Nah, jika semuanya kita sudah jawab, nah kita save jawaban kita dan kita kirim.
Nah, jika tampilnya sudah seperti ini, maka jawaban kita sudah terkirim kepada guru. Selanjutnya, kita klik next. Nah, di sini ada tujuan dari hukum termodinamika. Yang pertama itu menganalisis penerapan hukum nol dan hukum satu termodinamika pada kehidupan sehari-hari atau alat sehari-hari, menghitung kalor, usaha energi dan efisiensi pada berbagai proses termodinamika, menerapkan konsep kalor dan perubahan wujud pada kehidupan sehari-hari, menganalisis arah perpindahan kalor, entropi, dan proses alami berdasarkan hukum dua termodinamika, mengevaluasi efisiensi mesin kalor dan mesin Carnot, serta faktor-faktor yang pengaruhinya. Hanya kita klik next. Di sini ada kisi-kisi. Nah, pada kisi-kisi ini kita bisa baca dengan baik apa saja kisi-kisi di tes formatifnya. Selanjutnya kita klik back. Di sini kita lakukan tes formatif. Nah, tes formatif menggunakan Wizardme. Sama seperti sebelum-sebelumnya, itu sudah saya jelaskan untuk tes formatifnya. Nah, jika ada gambar seperti ini, kita lihat baik-baik. Kita beri tanda centangnya bagaimana. Sama seperti sebelumnya, itu jawaban kita. Setelah kita jawab, kita save dan kita kirim. Selanjutnya ada rubrik penilaian, yang mana rubrik penilaiannya seperti ini. Nah, setelah kita baca, nah, selanjutnya itu ada kuis. Nah, kuis ini sama seperti sebelum-sebelumnya menggunakan Quizizz. Nah, sepertinya sama seperti dua sebelumnya kuis tadi, itu sama saja caranya. Nah, selanjutnya kita klik next. Nah, setelah itu, tadi kita udah mengerjakan tes diagnostik, tujuan pembelajaran, tes formatif, dan selanjutnya itu self-assessment. Untuk self-assessment-nya, sama seperti self-assessment sebelumnya, yaitu self-assessment gas ideal dan proses-proses termodinamika, itu di sini tampil sama saja seperti yang tadi, tapi dengan materi hukum termodinamika seperti ini. Nah, nanti setelah kita isi semuanya, dengan pengaturan isinya tadi sama, bisa kita klik iya di sini atau di sini ya. Itu kita kirim. Nah, selanjutnya next. Nah, selanjutnya itu yaitu tes sumatif. Nah, sebelum itu kita baca dulu kisi-kisinya. Seperti ini kisi-kisinya. Nah, setelah itu kita back. Nah, tes sumatif. Kita tes sumatifnya kita gunakan Wizardme. Nah, untuk tes sumatifnya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Bisa kita jawab secara langsung di sini. Dan nanti sebelum kita mengirim, jangan lupa kita harus save terlebih dahulu jawaban kita, baru kita kirim ke guru. Nah, selanjutnya di sini juga ada poin rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik-rubrik tadi itu usahakan kita membaca rubriknya terlebih dahulu, baru kita melakukan tes asesmennya agar kita tahu bagaimana penilaiannya. Nah, selanjutnya itu ada identitas penyusun dan selanjutnya ada glosarium. Nah, di sini ada kita bisa baca glosarium-glosariumnya. Dan selanjutnya kita balik ke home karena kita telah selesai melakukan semuanya asesmen-asesmen termodinamika. Nah, sekian penjelasan pemaparan dari tugas saya. Saya saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.